sudah. Abang ini sudah menyandang gelar Magister Ilmu Pemerintahan dan bahkan di posisi pekerjaannya saat ini pun sudah menduduki posisi yang cukup strategis ya Bang ya, jabatan yang cukup strategis yaitu Manajer Training dan Development di PT Proven Post Indonesia. Ya. Siap. Dan bahkan menjadi dosen juga ya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Bang. Betul. Jadi dosen juga masih pengabdian yang luar biasa sekali. Iya nih. Bang, pada kesempatan ini saya ingin bahas tentang generasi milenial ya. Mungkin Bapak bisa saringkan bagaimana itu pentingnya peran seorang generasi milenial ke depan ini. Dan ya mungkin teman-teman yang muda informasi ini juga bisa mendapat jawaban yang mereka butuhkan. Oke, siap. Milenial. Nah, sebenarnya saya boleh jelasin dulu nggak? Ya, mudah-mudahan teorinya ya, mudah-mudahan nggak puyeng. Sebenarnya secara teori itu ada generasi, ya, generasi. Generasi pertama itu ada yang namanya generasi veteran, ya. Itu rentan kelahiran antara 1925 sampai 1946. Nah, siap. Kita melihat bahwa 1925 sampai 1946 ini adalah generasi di mana zaman mungkin dikatakan depresi lah, zaman perang, zaman perjuangan, bahkan 1945 disitulah Indonesia dinyatakan merdeka. Jadi tahun-tahun sebelum itu masa perang banget. Nah, ini adalah generasi pertama, namanya generasi veteran, ya. Atau bisa juga dikatakan ini adalah namanya generasi sosialis. Tetapi ini adalah patriotisme yang paling tinggi. Generasi ini adalah generasi di mana patriot paling tinggi banget. Ya wajar dong, ya. Di zaman inilah nilai Islam sangat tinggi. Nah, masuk ke generasi kedua, itu ada yang namanya baby boomers atau baby boom generation. Baby boomers itu adalah generasi rentan kelahiran 1946 sampai 1960. Nah, kalau dikatakan baby boomers itu berarti 1946 itu berarti kurang lebih 70 tahun. Itu adalah kakek kita lah. Kakek saya pribadi mungkin kakek. Siap. Nah, itu adalah kakek daripada orang tua daripada ibu dan ayah kita. Nah, di zaman ini mereka juga mengalami depresi. Kenapa? Karena zaman ini adalah zaman merubah daripada zaman veteran yang tadi, generasi pertama. Nah, generasi ketiga ada yang namanya generasi X. Generasi X itu adalah zaman kelahiran antara 1960 sampai 1980. Nah, ini adalah orang tua kita. Orang tua kita yang mungkin dikatakan 1960 itu adalah kalau dihitung-hitung sekarang umurnya 40 sampai 60 tahun. Itu adalah orang tua kita. Nah, generasi keempat, di generasi ketiga tadi, generasi X, itu generasinya sudah mulai mengenal teknologi. Tapi teknologinya masih sederhana. Zaman dulu kan mungkin tapi masih ingat kepada orang tua, mesin tik, ya kan, kemudian ada yang namanya handphone yang TikTok yang gede banget itu dulu masih saya ingat orang tua. Nokia yang gede, pager dan sebagainya. Benar. Itu adalah zaman di mana sudah ada teknologi, tetapi belum sesempurna sekarang. Nah, kelahiran antara 1980 sampai 1995 atau 2000-an, ini adalah generasi keempat. Itu apa? Generasi milenial, benar sekali. Siap. Kalau dihitung tahunnya, berarti itu adalah ukuran tahun 20 tahun sampai 40 tahun kalau dihitung saat ini. Nah, kalau dihitung millennials ini adalah generasi agent of change saat ini. Ya, kita lihat bahwa millennials kuat banget ketika Pak Jokowi mengambil arah tampaknya, ya kan? Walaupun ada sedikit pergolakan, ada ruang guru, kemudian ada beberapa orang yang bisa kita kenal namanya milenial itu cukup tenar. Nah, ada yang namanya generasi kelima, itu kelahiran antara 19 atau 2000 sampai 2010. Itu namanya generasi Z. Generasi Z itu adalah misalnya kalau 2000 sampai 2000 itu antara 20 tahun, ya kan? 10 sampai 20 tahun. Nah, itu adalah generasi mungkin ya anak-anak yang lagi kuliah saat ini mungkin semester 4 atau semester 5 atau adik-adik kita yang baru lulus SMA. Itu adalah generasi kelima. Nah, generasi keenam ada yang namanya generasi alpha. Generasi alpha itu apa sih? Generasi 2010 ke atas.
Nah, berarti kalau dihitung umurnya itu kurang lebih ya umur 10 tahun lah, masih bocah-bocah. Nah, Siap. jadi kenapa millennials itu penting banget untuk dibahas? Karena memang millennials ini adalah saatnya yang memegang peran penting untuk mengendalikan berbagai sektor. Di industrial, millennials ada. Kemudian di berbagai perusahaan, di berbagai organisasi pemerintahan dan sebagainya, saat ini millennials yang memegang peran penting. Itulah kenapa. Dan bahkan salah satunya abang ya. Ya, salah satunya adalah saya dan Anda, Hanafi. Siap. Nah, jadi Siap. itu yang bisa menjadi posisi dalam millennials ini antara rentan 1980 sampai 1980 sampai 95 atau 2000 ini adalah kategori milenial. Oke, itu konsep teori. Nah, saya rasa sendiri pun Hanafi juga adalah milenial, ya kan? Saya dan Hanafi dan merasa orang milenial Hanafi. Siap. Merasa Bang. Baru disadarkan, Bang. Luas. Iya, Bang. Memang membahas generasi milenial ini sangat menarik, Bang ya. Generasi Y, seperti yang Abang bilang. Iya. Kira-kira menurut pandangan Abang sendiri nih, tentang keberadaan milenial saat ini gimana? Menurut informasi yang kita dapat, banyak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi. Oke. Dan mungkin bisa Abang bisa memberikan pencerahan lah buat kita. Oke. Keberadaan milenial sebenarnya saat ini adalah itu ada yang positif dan negatif lah ya. Kenapa? Karena milenials ini yang tadi saya sebutkan bahwa saat ini milenials berada pada zaman yang luar biasa, di mana zaman perkembangan teknologi yang luar biasa itu membawa milenial bisa terbang sebebas mungkin, ya. Siap. Kalau dikalikan, maka bisa salah, ya. Seperti yang kamu bilang, sama Hanafi bilang. Kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik, makanya kita lihat bahwa milenial saat ini kita lihat ada beberapa yang menggemparkan. Sebut misalnya, ini yang besar-besarnya ya, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu adalah pendiri Bukalapak. Kelahiran 1986. Milenial, berarti kalau 86 masuk milenial loh. 34 tahun. Sebut saja ada William Tanuwijaya, founder daripada atau pendiri daripada Tokopedia, 1981. Berarti kalau umurnya sekarang itu kurang lebih 39 tahun. Ada Nadiem Makarim, 1984, pendiri Gojek yang sekarang menjadi Mas Menteri, ya kan? Siap. Apa? Pendiri daripada Ruang Guru, bahkan termuda 1990, berarti kurang lebih umurnya sekarang adalah 30 tahun. Nah, ini adalah orang-orang milenials yang memang memanfaatkan teknologi dan bahkan menggemparkan dunia. Nah, sebaliknya, kalau kamu tanya, Bang, bagaimana misalnya menyalahgunakan berbagai perkembangan teknologi menjadi yang salah. Nah, itu adalah pilihan. Sebut saja misalnya tadi ngetren adalah Ferdian Paleka. Nah, itu Ferdian Paleka yang gimana? Anakku dapat infonya, Ferdian Paleka gimana? Gimana? Dan itu juga salah seorang milenial ya. Dan mungkin itu sangat tidak baik sekali untuk ditiru, sangat menyedihkan ya. Gimana perilakunya? Karena sebenarnya itu juga bisa menjadi influencer ya. Gimana dia juga banyak yang udah kenal, pokoknya memberikan konten yang seperti itu sangat kuat di generasi milenial ya. Setuju. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh yang buruk banget. Dia Ferdian Paleka membuat sebuah activity misalnya dalam bentuk YouTuber, dia mencoreng para YouTuber dengan cara membuat sesuatunya yang sangat jelek banget. Ya kan? Jelek banget. Bagaimana dengan membuat konten membagi dalam box tapi dalamnya adalah sampah. Nah, itu adalah sebuah milenial yang jelek sekali. Padahal sebenarnya konten kreator itu adalah sebuah aktivitas yang sangat dihargai banget. Dan sekarang kita lihat bahwa konten kreator sangat-sangat terkenal, ya kan? Bahkan meng-booming, ya kan? Aktivitas yang paling mudah parah. Nah, itu contoh. Jikalau memang perkembangan ini tidak bisa kita manfaatkan, ya itu adalah menjadi sesuatu hal yang buruk kalau kita manfaatkan dengan hal yang buruk. Kalau memang baik, ya akan membuat hal yang baik. Nah, demikian, Mas Hanafi. Siap, Bang, siap. Perkembangan ini seperti kasus tadi nih, Bang. Ini juga berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, dan karena kebebasan ini
ya dia bisa membuat hal yang seperti itu yang sangat tidak patut untuk dicontoh ya bagi anak-anak muda yang mungkin ingin membuat konten. Aduh, jadi ngeri jadi yang lihat ya. Jadi ngeri kan? Yes, itulah. Nah, kira-kira menurut Abang bagaimana millennials ini bisa memanfaatkan dengan positif ya teknologi yang sedang berkembang saat ini? Oke, dengan positif ya. Oke. Kalau memang sebenarnya ini adalah sebuah culture ya, culture baru atau bisa dikatakan budaya baru lah buat kita. Ketika memang kita melihat bahwa teknologi ini membuat hidup kita lebih baik, maka itu akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, kalau seandainya kita culture, ya, maka mindset kita akan diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Tapi tidak, sebenarnya teknologi itu adalah enabler ya. Enabler itu adalah sebagai alat pembantu. Jadi teknologi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan semua apa yang dilakukan oleh manusia, ya kan? Boleh misalnya di rumah sakit teknologi misalnya dengan mesin-mesin bisa menggantikan peran manusia. Tetapi yang namanya hati itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu adalah enabler, adalah hanya alat pembantu saja. Tetapi yang paling penting yang harus dimiliki oleh milenial saat ini adalah pertama, jangan gagap teknologi. Itu yang paling penting dulu. Bahkan kedua, jangan shock. Dan yang ketiga, paling penting juga adalah attitude. Itulah yang membuat sekarang seperti Ferdian Paleka, salahnya di sana adalah dia sudah keren ya, bagaimana dia memanfaatkan teknologi dengan menjadi YouTuber, pembuat konten kreator, walaupun setelah saya telusuri, konten-konten yang dia buat ini sedikit banyak nah, benar kan ya? Nah sebenarnya jadi peran daripada seseorang seperti ini harus bisa diarahkan. Karena tadi kan generasi milenial ini adalah generasi yang berada pada rentan umur 1980 sampai 95 atau 2000. Berarti 20 sampai 40 tahun. Nah, orang tua juga memiliki peran untuk mengedukasi teman-teman yang lagi milenial ini. Ya, ini juga dipengaruhi oleh faktor keluarga sih. Bagaimana misalnya dia membuat konten tapi ternyata orang tuanya tidak peduli, bodoh amat apapun yang dilakukan oleh amat. Nah, jadi sebenarnya ini adalah racun. Ya, madu ya bisa misalnya dinikmati oleh teman-teman yang lagi YouTuber lagi ngehits misalnya, ya kan? Tapi racun, ya kayak seperti yang dilakukan oleh Ferdian Paleka, ini adalah racun terdorong, memakan racunnya. Akhirnya berurusan dengan polisi. Kemarin kan baru ditangkap kan? Nah, gitu. Benar. Demikian, gitu Mas Nabi. Siap. Baik, kita mungkin balik ke topiknya. Milenial kreatif itu aktif dan inovatif. Menurut Abang itu gimana sih? Oke, nah ini masuk kepada tema kita sekarang ya. Sebenarnya itu hanya 3 kata kunci. Benar-benar 3 kata kunci yang harus dimiliki milenial. Tetapi harus berbaring lagi dengan namanya nanti KSA. Nanti saya jelasin lagi. Nah, tapi kata kunci dulu adalah ya ini tadi. Kreatif, aktif, inovatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah menghasilkan ide-ide baru, ya kan? Menghasilkan ide-ide baru. Ide-ide baru itu adalah ide-ide yang memang belum pernah ada, ya kan? Kita melihat bahwa misalnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, ya kan? Dia itu bahkan dikatakan gila atas idenya, gila. Tapi orang tidak tahu bahwa ternyata idenya itu malahan membawa dampak dan perubahan bagi dunia dengan lahirnya Facebook. Nah, itu adalah orang-orang kreatif. Nah, yang namanya aktif apa sih? Aktif itu adalah orang yang terus cari informasi, tidak pernah diam, mencari sesuatu hal yang baru. Itu adalah orang-orang yang aktif. Nah, inovatif itu apa? Menghasilkan solusi dan gagasan, bukan masalah. Ya, menghasilkan solusi dan gagasan, bukan masalah. Nah, ini adalah perpaduan
3 nilai yang harus dimiliki oleh milenial saat ini. Ada sebuah kata atau sebuah video yang pernah saya tonton, yaitu Jack Ma, ya, pendiri Alibaba. Dia mengatakan bahwa aset terbaik yang dimiliki oleh Alibaba saat ini adalah anak-anak muda. Dia menyarankan bahwa, wahai engkau perusahaan-perusahaan yang sudah tua-tua, tinggalkanlah kesan itu, tinggalkanlah zaman itu. Saatnya Anda harus berteman dengan anak-anak muda. Nah, demikian juga sekarang bukan hanya Jack Ma yang melakukan di Alibaba. Itu juga kayak seperti saya misalnya. Bagaimana dengan posisi yang masih muda, masih umur 26 tahun, tapi diberi sebuah tanggung jawab yang besar itu. Ya kan? Nah, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah. Kenapa diberikan itu? Karena pertama tadi, ada background yang memang dilihat bahwa, oh, anak ini adalah kreatif. Nah, kreatif itu harus membuat hal-hal yang baru. Jangan mengikut garis yang memang selama ini sudah biasa. Ya, orang yang biasa itu sudah banyak, yang biasa itu sudah banyak. Tetapi yang luar biasa itu hanya jarang, ya kan? Jarang. Bahkan bukan hanya jarang. Bisanya hanya satu atau dua. Anda jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, aktif. Yang tadi seperti Hanafi kan, saya melihat bahwa ketika Hanafi wisuda, wah keren ini, anak ini ternyata anak Nia 1 ini, Marga Gule ini ternyata salah satu mahasiswa yang mendapat penghargaan untuk pengasuhan ya. Di bagian pelatihan, Bang. Nah, di bidang pelatihan. Di bidang pelatihan itu adalah orang-orang yang tidak hanya bisa bicara, tetapi diikuti dengan kedisiplinan. Nah, yang terakhir adalah tadi, inovatif. Inovatif itu apa? Mampu melihat yang baru untuk memberikan dengan pendekatan yang baru. Nah, tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup, Hana. Ketika kita hanya berbicara 3 indikator itu, maka ada tambahan nilai yang lain, namanya KSA. KSA itu apa? Pertama, knowledge. Knowledge itu perlu untuk dimiliki oleh milenial saat ini. Knowledge itu didapatkan dari mana sih? Kuliah, pendidikan. Nah, buat adik-adik atau teman-teman yang lagi proses menyelesaikan kuliah, tuntaskanlah kuliah Anda. Kenapa? Saat ini ketika masuk ke perusahaan, masuk ke lembaga-lembaga penyedia lapangan pekerjaan, pasti syarat administrasi yang akan dicari adalah standar pendidikan. Benar nggak, Hanafi? Ya kan? Benar. Memang 2 hari yang lalu saya sharing dengan teman saya, dosen milenial juga, masih milenial banget, baru menyelesaikan S2-nya. Saya mengatakan ke sana bahwa pendidikan itu bukanlah segalanya. Ya kan ya? Pendidikan itu bukanlah segalanya. Kenapa? Kita melihat bahwa ada seseorang baru hanya lulusan SD, ya, tidak SMP, tetapi bisnisnya menggurita. Ibu Susi Pujiastuti, ya, tamatan SMP, tapi bisa menjadi menteri, bahkan memiliki banyak pesawat. Nah, itulah yang membuat penting. Tetapi memang pendidikan itu bukan segalanya. Tapi awal segalanya itu diawali dari pendidikan. Kenapa? Kita melihat bahwa basic pendirian daripada fondasi negara ini itu pasti diawali dari pendidikan. Jadi kalau ada orang itu berpendidikan, ya itu adalah rezeki dan takdir buat dia. Tetapi sebenarnya dasar dari segala sesuatunya itu adalah diawali dari pendidikan. Makanya itu penting banget knowledge. Lalu S, namanya skill. Nah, skill itu apa? Adalah keterampilan. Keterampilan itu didapat dari mana? Ya itu tadi, nilai-nilai yang tadi. Kreatif, aktif, inovatif. Itu adalah skill Anda. Skill, pupuklah skill Anda sekarang. Karena sekarang Anda millennials itu menghadapi zaman persaingan yang luar biasa. Ya kan? Zaman persaingan yang luar biasa. Tidak hanya bersaing dengan satu orang, tapi jutaan. Anda harus bersaing dengan mereka. Yang sudah kerja sih seperti saya, sudah bisa merasakan, sudah bisa tahu posisi-posisinya. Tapi teman-teman yang lagi kuliah atau pencari kerja, Anda datang membawa gelar sarjana Anda dengan IPK Anda. Berlawan dengan sama-sama gelar sarjana, sama-sama memiliki IPK, tapi sudah memiliki skill. Ya, Anda akan kalah. Ya kan? Siap. Dan yang paling terakhir, KSA. Tadi K, knowledge,
S adalah skill, dan Knowledge. terakhir Skill. attitude. Attitude. Iya. Nah, attitude itu adalah siap. sikap. Ya, bagaimana Ferdian Paleka jelek banget attitude-nya, ya aing akan kalah. Nah, jadi pupuklah knowledge Anda, bentuklah skill Anda, belajar dari apapun yang Anda lakukan, apapun itu. Yang penting Anda sukai, lakukan. Attitude. Attitude apa? Sikap Anda dibentuk dari sekarang. Melalui apa? Kreatiflah Anda, aktiflah Anda, inovatiflah Anda. Yakin, pelan-pelan Anda akan mendapatkan mimpi Anda untuk jauh lebih tinggi lagi. Gitu, Mas Hanafi. Siap, Bang, siap. Berarti dari KSA ini ya, di mana Abang tadi menjelaskan bahwa KSA ini adalah knowledge sama skill dan attitude. Ya. Nggak bisa dilepaskan dari ketiga kata tadi, kreatif, kunci kata tadi kreatif, aktif, dan inovatif. Kira-kira di antara ketiga ini itu bisa dipisahkan, itu bisa ada yang lebih diutamakan atau gimana, Bang, kira-kira? Oke. Ketiga faktor ini malahan masih kurang. Ya, masih kurang. Ya, banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya itu saling terkait. Jadi kalau menurut saya, ini adalah 3 faktor yang tidak boleh terpisah sama sekali. Ya, ini harus wajib dimiliki. Ya, kita melihat bahwa misalnya ada orang kreatif, ya, ada orang kreatif, dia memunculkan ide-ide baru, tapi tidak aktif. Nah, itu gimana? Siap. Benar. Ya, misalnya nih, dia itu memiliki ide dan gagasan. Wah, keren banget, ide dan gagasannya luar biasa. Tapi malu menyampaikan, takut menyampaikan. Akhirnya, dia lemparlah ke teman sebelahnya. Bro, saya memiliki ide ini. Bro, kenapa, bro? Aduh, saya malu, bro. Saya takut ini. Akhirnya, temannya yang menyampaikan atas nama dia. Lalu yang dapat sesuatunya siapa? Yang mendapat penilaiannya siapa? Adalah temannya. Padahal idenya adalah dari dia. Nah, dari dia. Yes, dari dia. Nah, ada orang aktif, tapi tidak kreatif dan inovatif. Ya kan? Yang penting dia hanya teknis saja. Bro, lakukan ini. Oh, pasti dia akan lakukan. Bro, ke sini, pasti dia akan mau. Tapi pas ditanya, bro, ada ide nggak? Wah, sorry bro, saya nggak punya ide dan gagasan ini. Yang melakukan aja. Itu tidak bisa juga. Karena membarengi untuk dunia persaingan sekarang, itu adalah 3 faktor yang harus saling terkait. Tetapi, yang menguatkan dari belakangnya adalah tadi KSA tadi. Bagaimana Anda aktif, kreatif, inovatif, tetapi tidak cukup itu saja. Di belakang Anda, apa? Pupuklah knowledge Anda dengan skill Anda, dan attitude Anda harus benar-benar diinginkan oleh dunia saat ini. Ya, apapun itu, semua tuntutan itu diinginkan. Di dunia kampus, Anda sebagai mahasiswa, hal itu diinginkan. Anda sebagai pencari pekerja, hal itu diinginkan. Dan Anda sebagai orang yang lagi bekerja, hal itu pun sangat dituntut buat Anda. Gitu, Mas Hanafi. Siap, Bang, siap. Nah, Bang, saat ini kan dalam dunia kerja, milenial akan bertarung dalam dunia kerja yang bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Nah, apa yang harus dibangun milenial agar mereka itu bisa masuk dalam dunia kerja dengan cepat dan bisa survive dengan baik, Bang? Dengan baik. Nah, oke. Bukan hanya yang tadi. Saat ini kita bahkan dari ketika tahun 2012 kita itu sudah mengalami yang namanya zaman bonus demografi. Bonus demografi itu adalah bonus jumlah tenaga kerja yang melimpah dengan yang produktif banget. Nah, bahkan 2020 itu adalah bonus demografi. Ketika bonus demografi ini tinggi, maka pun pencari kerja itu juga cukup tinggi. Nah, masalah lalu pertanyaannya, Bang,
bagaimana saya bisa survive melawan mereka? Itu ada lawan kita dong, pesaing kita, benar. ya kan? Siap. Dulu yang saya lakukan adalah simple. Yang pertama, saya aktif dulu, ya. Saya mencoba sesuatu hal yang aktif yang memang mungkin orang lain tidak dapat. Karena kalau kita bersaing, apalagi kalau misalnya IPK kita pas-pasan, saya berasal dari PTS swasta, ya kan, bukan PTN, ya kan. Nah, ketika saya melihat, wah itu PTN sebelah, itu PTN Bandung, itu PTN dari Jogja, itulah tantangan berat buat kita. Nah, Anda harus melihat bahwa semuanya ini pasti sama-sama pintar, tapi belum tentu aktif. Maka Anda memiliki mindset bahwa saya harus aktif. Terserah nanti Tuhan mau memilih atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, tentu Anda harus juga memiliki skill dong. Karena ketika perusahaan menyeleksi karyawan-karyawan, apa yang Anda bisa lakukan? Nah, zamannya sekarang itu adalah zaman yang memang kita katakan yang namanya era industri 4.0 4.0 akan lebih yang lain yang masih milenial, maka kesempatanlah buat Anda untuk meningkatkan skill. Tingkatkan bahasa Inggris Anda. Ya kan? Itu adalah cari di perusahaan. Selanjutnya, tingkatkan sesuatu hal yang dibutuhkan, misalnya pintar komputer. Tingkat skill Anda itu harus pupuk. Yang pupuklah bahasa Inggris Anda. Sekarang saatnya. Karena kita melihat bahwa ini sekarang sudah 4.0, industri 4.0. Kita nggak tahu lagi nanti ada industri 5.0, ada selanjutnya. Wah, itu lebih gila lagi. Iya, kan? Lebih. Iya. Nah, itu salah satu yang mungkin harus dilakukan oleh para milenial supaya tetap survive. Wah, ada pertanyaan ini dari mana ini? Ada dari Wong. Ada pertanyaan. Tapi mungkin nanti kita bahas deh pertanyaan. Saya masih pengen bertanya nih, Bang. Ya. Kembali kepada Bang Hanafi aja. Model dari tuan rumah. Silakan. Nah. Ya mungkin seperti yang Abang bilang tadi. Abang bilang kan ketika kita ingin masuk dalam dunia kerja, kita harus aktif, kreatif. Nah, aktif ini ya mungkin kalau Abang sendiri ya, untuk IPK nggak bisa diragukan. Karena Abang juga lulusan terbaik juga di kampus. Nah, kira-kira bagaimana ini menurut Abang untuk lulusan, untuk teman-teman yang mungkin nilainya ya kita bilang pas-pasan, atau mungkin di atas pas-pasan, ataupun yang nilai terbaik juga. Kira-kira itu aktifnya mereka itu dalam hal apa kira-kira, Bang? Perlu catatan Bang Hanafi bahwa sebenarnya nilai itu di atas kertas, di atas ijazah itu adalah bukan jaminan Anda bisa survive. Siap. Makanya tadi saya bilang bahwa nilai itu adalah hanya bagian daripada knowledge Anda. Ketika misalnya Anda bersaing nih, dia lihat, wah, keren. IPK-nya 4, sekian, luar biasa. Ya. Tapi pas ditanya, apa yang bisa nilai ini? Oh iya Pak, saya sih lama kuliah Pak, jadi nggak bisa apa-apa. Waduh, ternyata di belakang sana ada anak SMA. Tapi pas ditanya, Anda bisa lakukan apa? Saya bisa ini Pak, bisa ini. Itu ditarik dulu. Nah, itu yang saya maksud bahwa aktif ini adalah bagian daripada Anda membentuk diri Anda dengan pengalaman-pengalaman yang praktis dalam dunia kerja. Bukan hanya dunia kerja, dimanapun Anda mau bertarung. Ya, milenial sekarang hebat-hebat di dunia politik ada, di dunia bisnis ada, di kampus ada. Nah, jadi sebenarnya IPK itu tidak menjamin Anda bisa survive dan bahkan bertahan. Bisa menjadi pemenang, bisa juga. Yang paling penting adalah aktif itu tidak harus aktif dan enggak. Tapi Anda aktif ingin membangun lead, mencari informasi, tidak diam di tempat, tidak berada di zona nyaman, comfort zone.
comfort zone itu apa? Sesuatu hal yang membuat kita sudah nyaman. Ya sudahlah, saya sudah seperti ini aja. Ya sudahlah, kayaknya tidak bisa lah, itu berserah diri pada kenyataan. Ya, jadi Siap. hal-hal itulah yang membuat bahwa sebenarnya aktif itu nggak berat-berat, simple kok aktif itu. Apa yang memang produktif untuk dilakukan, lakukan. Apa yang memang itu membuat Anda passion Anda bagus, lakukan. Oh ya, saya suka blogger ini. Saya kan jurusan ini, tapi saya suka blogger, lakukan. Oh iya nih, saya ini adalah content creator, tapi gimana ya cara membuatnya? Oke deh, saya buat konten-konten kreator sederhana, lakukan. Oke nih, saya suka bahasa Inggris. Gimana, apa yang bisa lakukan lah? Bangun link, gabung komunitas dengan bahasa Inggris. Jadi, dengan Anda aktif itulah, maka Anda terbentuk karakternya, berani tampil, mengkondisikan bahwa harus bisa, dan bisa. Itu dimulai dari mana? Aktif tadi. Jadi, masalah IPK itu tidak menjamin orang bahwa sesuatu hal itu membawa kita bisa terbang tinggi. Jadi menurut saya IPK itu tidak terlalu menjadi faktor terpenting, tapi penting, tapi bukan faktor terpenting, bukan yang utama, ya kan? Bukan yang utama, masih banyak yang lain, ya itu. Siap Bang, siap. Ini ada yang bertanya nih Bang, dari ini Lince Kartika. Oke. Izin bertanya Bang, gimana tanggapan Abang terhadap orang tua yang tidak mau mengembangkan kekreatif anak, padahal mereka tahu? Oke. Kalau kreatif anak, mereka bisa merubah pola pikir dan kreatif orang lain. Oke. Yes. Gini. Selama, ini yang tadi saya bilang, bahwa rusaknya daripada Ferdian Paleka itu adanya peran orang tua. Oke? Siap. Udah tahu anaknya terlalu kreatif, ya, tapi tidak dilarang ataupun malahan tidak dibatasi. Masalah lain daripada Lince Kartika adalah Lince Kartika bahwa, Bang, ini ada kreatif nih, tapi tidak disupport orang tua. Itu juga masalah. Siap. Nah, mungkin patokannya adalah gini. Orang tuanya itu adalah berada di garis mana sih? Generasi mana nih orang tuanya nih? Yang tadi saya sebutkan kan ada 6 generasi. Kalau misalnya orang tua itu yang Lince lihat bahwa ternyata dia berada di garis baby boomer atau di garis X, ini agak cukup berat sedikit. Ini harus butuh yang namanya sosialisasi atau pendidikan hal baru buat mereka. Karena generasi X, apalagi generasi baby boomers, ya, mereka sangat takut banget dengan yang namanya kreativitas, apalagi harus anaknya ngikut sesuai dengan aturan mereka, yang nggak bisa juga. Jadi untuk membentuk kreativitas ini harus ada kerjasama antara anak dan orang tua. Orang tua harus mensupport dan mengawasi anaknya harus membuat kreatif tapi yang produktif dan positif. Jangan juga terlalu kreatif, akhirnya rusak. Makanya orang tua, benar. Iya kan? Jadi siap. Kreatif inilah yang harus didukung oleh orang tua juga. Tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi pihak keluarga, orang tua juga harus mendukung. Tapi inti ya, kreatif yang produktif dan positif. Bukan hal-hal yang buruk seperti yang dilakukan oleh mereka. Itu jawabannya. Nah ini masih ada ternyata nih. Kalau kreatif anak mereka bisa merubah pola pikir atau kreatif orang lain. Ide gimana cara anak tersebut bisa yakinkan orang tuanya bahwa dia itu seorang milenial yang bisa kreatif. Seorang milenial kreatif. Posisi anak tersebut takut terhadap keputusan orang tua. Wow. Jadi gimana kita? Nah, mungkin ini maksudnya, tapi saya kurang tahu nih. Posisi kreatif ini menurut Lince, ini kreatif dalam hal apa dulu? Yes, ya, mungkin bisa Lince bisa komen, maksudnya gimana nih, kreatif dalam hal apa? Biar kita juga bisa menjawab atau mendiskusikannya secara tepat. Jadi saya rasa sih kreativitas ini, saya rasa ini positif aja. Kreativitas yang dimaksudkan oleh Mbak Lince ini adalah kita anggaplah positif. Ya mungkin ada sesuatu hal yang dia kreativitas yang didapatkan masalah tapi tidak didukung orang tua. Nah ini tadi yang misalnya inilah gunanya misalnya
Saya nggak tahu Mbak Lince ini misalnya sudah kita memiliki cara baru untuk mendekati orang-orang tua kita yang memang susah untuk diajak kreatif. Yang maklum, yang tadi yang saya bilang, mereka itu berada di garis mana sih? Karena biasanya garis generasi itu dipengaruhi oleh cara berpikir. Ya, itu satu. Dan sangat-sangat alergi dengan yang namanya perkembangan zaman. Misalnya dengan main-main. Padahal di kota, ya itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sih ya. Di sini anak-anaknya sangat-sangat kreatif. Orang tuanya malah mendukung. Nah, ada juga orang tua tidak mendukung hal itu. Karena tadi, alergi dengan beberapa hal yang tadi. Wah, nanti ini kayaknya tidak mendukung aktivitas Anda, tidak akan mendukung. Ada yang mendukung nggak sih? Hanya dengan video-video, ngomong dengan bla 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 YouTuber, tapi gaji fantastik dari YouTuber. Ada yang pernah mendukung nggak sih? Saya, orang tua saya PNS. Saya didoktrin dulu, Mem, kamu harus jadi guru. Kamu harus jadi PNS. Kamu harus jadi PNS. Ya kan? Saya coba PNS sih, tapi ternyata belum pernah lolos. Ya. Dan ya, saya sudah membuat diri saya tidak kreatif. Ya udah, kalau memang tidak jadi PNS, saya harus kreatif. Akhirnya S1, S2-nya pemerintahan, tapi masuk di perusahaan. Bisa, itu adalah kreativitas. Jadi, hal itu bisa lakukan. Yang penting adalah Anda harus perlu waktu untuk mengedukasi. Jangan sampai orang tua memaksakan kita, tapi ternyata orang tua tidak menerima. Pakai namanya manajemen waktu. Bentuklah, edukasi orang tua. Yakin kalau memang orang tua ini menilai bahwa ini adalah yakin pasti akan mendapat sesuatu hal restu untuk dari orang tua. Gitu, Mas Hanafi dan Mbak Lince. Ya, jadi buat Lince Kartika, mungkin itu benar yang dibilang sama Abang. Coba dibuat aja dulu kreatif dalam hal yang positifnya. Nanti lama-kelamaan pasti orang tua juga bisa menerima kok. Edukasi. Siap. Seperti yang dilakukan sama Bang Memo sendiri kan. Orang tua mengharapkan supaya jadi PNS. Tahu-taunya karena masih belum rezeki ya di sana ya untuk masuk PNS, tapi mendapat posisi yang strategis ternyata di tempat pekerjaan sekarang. Saya tambahkan, Mas Hanafi. Orang tua itu butuh bukti. Orang tua itu butuh bukti. Benar. Siap, Bang. Siap. Jadi kalau misalnya Mbak Lince punya sesuatu yang kreatif, buktikan bahwa itu ternyata positif. Ya kan? Jangan takut masalah selama itu benar, selama itu positif, bentuklah itu sesuatu yang hal yang baik. Dan buktikan bahwa itu benar. Orang tua itu butuh bukti. Siap. Apalagi kalau zaman yang tadi saya bilang, garis X dan baby boomers, itu orang-orang yang butuh bukti. Tidak suka dengan namanya cerita. Anda bisa lakukan ini, bisa lakukan. Anda bisa lakukan ini, bisa lakukan. Dia butuh bukti. Itulah. Buktikan Mbak Lince kalau itu memang positif buat orang tua. Gitu. Siap. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Iya, ada dari Yusri Pinta. Bagaimana pendapat Anda dengan milenial yang aktif, kreatif, tapi tidak inovatif, Bang? Nah, oke. Bagaimana ada yang aktif, kreatif, tapi tidak inovatif? Jadi gini, ini adalah buat saya pribadi, ini harus padu. Tidak boleh, tidak hanya Anda memiliki dua hal itu saja, tapi harus juga inovatif. Kita melihat bahwa perusahaan sekarang adalah anak-anak milenial. Ketika Anda masuk dunia kerja, faktor-faktor ini akan diperhatikan. Makanya jangan heran Anda melihat, dia masih muda tapi mendapatkan posisi yang keren. Pimpinan punya penilaian tersendiri. Bagaimana dia mencari seorang karyawan yang aktif, kreatif, dan harus inovatif. Nah, bagaimana caranya? Anda harus membentuk karakter building Anda untuk bisa membentuk ini. Aktiflah Anda, kreatiflah Anda, dan inovatiflah Anda. Inovatif itu didapatkan dari mana sih? Satu, Anda harus berkaca kepada senior Anda. Anda harus punya mentor. Dan Anda harus juga, gagasan yang Anda miliki, Anda harus berani ungkapkan. Sehingga semakin lama Anda mempertajam analisa Anda, tajam mindset Anda, yakinlah inovatif ini akan terbentuk dengan sendirinya, ya. Inovatif ini nggak berat-berat sih, bukan kayak seperti saya harus seperti Nadiem Makarim yang membuat Gojek, ya nggak. Itu hanya satu di antara satu orang lagi kan, satu di antara ribuan bahkan jutaan. Jadi inovasi tidak harus berat-berat, simpel-simpel aja, tetapi itu membuat dampak buat organisasi dan buat orang lain. Jadi gitu. Siapa namanya, Mbak Yusri Pinta. Ya.
Sorry Mas Safi, kita punya waktu ya. Sedikit lagi nggak terasa ya kan? Instagram ini. Siap. Kan ini karena saking menariknya cerita kita ya pada sore ini, Bang. Setuju. Nggak terasa udah mau jam 5 juga. Tapi ini masih ada pertanyaan, Bang, satu lagi nih. Oke, sip. Dari Lince Kartika lagi nih. Ada satu lagi, Bang. Bagaimana cara kita itu bisa menerima kritikan dan saran negatif orang lain terhadap kita dengan cara yang positif? Bagaimana, ya kan, lagi ya, bagaimana cara kita Oke. Pada saat ini, Anda dikritik tapi negatif. Padahal itu tidak negatif. Kata-kata seperti ini, bodoh amat. Semakin banyak orang mengkritik Anda yang negatif, berarti semakin banyak orang iri dengan apa yang Anda lakukan. Oke? Oke. Benar. Sukses itu banyak hal yang menjatuhkan kita sukses. Kritikan orang lain. Maka kritikan ini Anda harus menjadi sesuatu hal yang positif. Banyak orang mengkritik Anda untuk negatif, itu adalah cara untuk menjatuhkan Anda saat ini mendapat sesuatu hal yang positif. Jadi bodoh amat, nggak usah ditanggapi. Nggak usah ditanggapi, Mbak Lince, ya kan? Nggak usah ditanggapi. Itu adalah sebuah hal yang akan menjadi masalah buat Anda ketika Anda menanggapinya. Salah kok yang dia komentari, ngapain Anda tanggapi. Tapi, jika malah memang itu sudah nyata di depan Anda, ya kan? Manusia itu juga perlu yang namanya kompromi. Ya Anda ceritakan ke dia, kenapa Anda membuat hal cerita seperti ini, padahal itu nggak benar loh. Padahal itu nggak seperti itu. Kalau memang bisa diterima, itulah pentingnya edukasi, Mbak Lince. Kalau memang diterima, ya alhamdulillah, puji Tuhan, ya mudah-mudahan orang itu berubah. Tapi ternyata edukasi tidak diterima, ya udah cuekin. Itu adalah duri yang akan menjatuhkan Anda sendiri. Kalau Anda memikirkan hal itu menjadi sebuah hal yang mempengaruhi mindset Anda. Ya, ingat, semakin Anda memikirkan hal yang negatif, maka tindakan Anda akan dipengaruhi ke hal yang negatif. Tapi semakin positif, yakin bahwa memang itu positif. Lama-kelamaan juga kok dia akan mengeluh sendiri, dia akan berhenti sendiri kok. Ya tinggal dia kira bodoh amat ya. Ini orang ini ternyata tidak mau tahu ya. Ya udahlah, ngapain juga saya capek-capek. Jadi nggak usah dipeduliin. Ya Mbak Lince, toh juga yang dicerita negatif, itu tips dari saya sih. Berarti jangan dibaperin lah istilahnya, Bang ya. Jangan dibaperin. Itu juga nggak benar kok, ya kan? Iya, benar. Dicuekin aja ya, lah ya. Ya itu, bodoh amat, nggak usah dipikirin ya kan? Benar. Gitu. Ya sepanjang dia tuh memberikan kritikan yang positif dan bahkan yang membangun, kita terima lah istilahnya, Bang. Tapi kalau sepanjang itu negatif, nggak usah dipeduliin. Iya nggak? Iya, nggak usah dipeduliin. Itu juga nggak benar. Iya gitu, Mbak Lince. Siap. Nah, saya mau bertanya lagi nih, Bang. Oke. Kan Abang di posisi pekerjaan sekarang, ya sudah cukup strategis lah ya jabatannya. Okay. Nah, itu pasti memerlukan daya juang yang sangat tinggi itu, Bang. Coba bagikan tipsnya, Bang. Saya memiliki nilai juang itu dengan mendapat posisi sekarang sebagai manajer. Dosen masih muda, umur 25 tahun, mulai dari umur 25 tahun. S2-nya selesai, 25 tahun juga. Jadi, itu memang dibentuk dari jadi teman-teman yang sekarang Anda harus persiapkan karakter building Anda, bahwa Anda adalah orang yang pelari, Mas Nabi. Orang tua saya membentuk saya bahwa Anda adalah seorang pelari. Ibarat pelari, ada garis start, ada garis finish. Ya. Ketika pelari, dari start, menit pertama, bukan pelari kalau seandainya dia tidak sampai di garis finish. Itu bukan pelari namanya. Itu jalan di tempat. Tapi pelari adalah ketika dia sudah memulai, maka dia harus mengakhiri. Entah itu cepat, entah itu lambat, entah itu terlalu cepat, itu adalah intinya adalah seorang pelari, dia harus ketika dia sudah mulai start, maka dia harus mengakhiri di garis finish. Itu baru pelari. Yang kedua, seorang pelari ketika dia berlari kencang, dia tidak melihat kiri kanan kiri. Yang dia lihat adalah finish. Itulah yang saya maksud ke Mbak Lince. Anda harus jadi pelari.
Anda harus melihat ke depan bahwa ada garis finish loh. Bodoh amat saya nggak melihat kanan kiri. Yang manggil, woi Lince, sini, sini, sini. Nggak usah dipikirin. Selama itu positif, dengarkan. Tapi kalau negatif ya. Tapi yang ketiga yang saya lakukan adalah yang tadi. Pendidikan. Nilai juang itu saya rasa bahwa pendidikan perlu. Akhirnya ketika saya selesai S1 mendapatkan beasiswa 2016, saya lanjut ambil S2 dengan biaya sendiri. Banting habis-habisan. Utang di mana-mana. Saya nombok, pinjam ke teman, utang. Dalam tahun 6 bulan, itu saya selesaikan S2-nya. Itu kenapa saya lakukan. Karena yang poin keempat adalah saya memiliki mimpi. Itu tadi, mimpi. Dream-nya adalah saya harus mengantarkan orang tua saya ke Jakarta dengan kategori wisuda. Kedua, setelah mendapatkan posisi ini, saya harus jadi dosen, saya harus ini. Itu karena saya rencanakan. Jadi, suatu hal yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Tapi yang penting sih, yang paling penting sih yang saya lakukan adalah orang tua saya sih. Saya memiliki mindset bahwa orang tua saya harus bahagia. Orang tua ada sesuatu yang saya berikan buat orang tua saya supaya mereka bahagia dan terbahagia. Belum pun apa-apa sekarang ya, belum apa-apa. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah nilai juang yang sudah saya pikirkan sejak dari dulu kuliah S2 sampai sekarang. Itulah bisa mendapatkan posisi yang seperti sekarang, Bang Hanafi. Siap, Bang, siap. Nah, kalau diceritain lagi ada kalau diceritain kalau diceritakan lagi pasti ceritanya. Jadi kayaknya waktunya nggak cukup. Siap, Bang, siap. Nanti kita ambil kesimpulan dah. Nah, yes. Saat ini kan adik-adik SMA ataupun sederajat ya, ataupun teman-teman kuliah yang sudah lulus ujian, yang sudah lulus kuliah juga, mereka pasti memiliki banyak mimpi untuk diraih. Namun ada yang kurang nih. Gimana supaya mereka itu bisa memiliki mimpi yang positif dan bisa memajukan pribadi mereka untuk kedepannya. Oke. Yang penting mimpi Anda itu harus fokus dulu. Anda harus bermimpi apa sih? Oke, bang, saya nggak mau kuliah, saya mau kerja. Kenapa? Saya bisa. Jadi kalau itu ada kenyataan, fokus. Siap. Oke, Bang, saya mau kuliah. Tapi saya tidak memiliki orang tua, tidak dibiayai orang tua. Oke, solusinya apa? Apakah Anda tidak mau kuliah akibat karena tidak ada biaya? Nggak mungkin juga. Carilah solusi. Oke, Bang, saya akan bekerja sambil kuliah. Lakukan. Mimpi itu bukan dimimpikan. Ya kan, ada sebuah motivasi kan, gantungkan mimpi Anda setinggi langit. Ya mungkin di langit-langit terus. Di langit-langit terus ya. Nggak mungkin. Benar. Tinggi banget nih. Tapi kalau mimpi itu tidak dilakukan dengan tindakan, yang nggak akan bisa juga. Tapi Bang, saya memiliki mimpi ini. Ya, itu Anda mimpi kebanyakan. Satu aja Anda fokus. Mimpi Anda apa sih? Bang, saya mau jadi S1 jurusan ini. Tujuannya apa? Nanti saya ini. Lakukan. Fokus. Membangun mimpi itu adalah hal-hal yang agak ringan-ringan tapi berat. Bermimpi itu gratis. Bermimpi itu gratis. Tapi kalau dikatakan Anda eksekusi mimpi Anda, itu butuh tindakan besar. Jangan pernah bermimpi besar kalau seandainya yang Anda lakukan adalah tindakan kecil. Ya, bermimpi besar, maka butuh tindakan besar. Plus, fokus.